Oke, kita bakal ngulik sebuah perjalanan yang, wah, bener-bener epic. Dari medan perang Yunani kuno sampai ke jalanan kota-kota di seluruh dunia. Yap, kita lagi ngomongin soal ujian ketahanan paling ikonik, maraton. Siap? Yuk, kita lari bareng. Coba deh bayangin dulu sama-sama. Lari sejauh lebih dari 42 kilometer, non-stop. Itu tuh kira-kira sama loh kayak lari dari Monas ke Sentul City. Kebayang nggak sih? Apa coba yang bikin orang mau ngelakuin hal seberat itu? Ternyata, ceritanya berawal dari sesuatu yang sangat-sangat dramatis. Beneran, sebelum maraton jadi acara global yang diikuti jutaan orang, sebelum ada sepatu lari canggih atau minuman isotonik, ini semua adalah kisah tentang satu orang prajurit, satu pesan super penting, dan satu lari yang mengubah segalanya. Oke, kita mundur jauh ke belakang. Kita lompat waktu ke Yunani abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, disinilah cikal bakal maraton itu dimulai. Tokoh utamanya bernama Fidipides. Dia ini seorang prajurit Yunani yang dapat tugas bisa dibilang mustahil. Dia harus lari dari medan perang di kota Maraton langsung ke Athena buat ngabarin berita maha penting. Yunani menang lawan invasi Persia. Jaraknya sekitar 40 km. Kata legendanya nih, begitu sampai di Athena, dia cuma sanggup teriak, Nike, yang artinya kemenangan. Dan setelah itu, dia langsung ambruk. Meninggal karena kelelahan yang luar biasa. Gila kan? Pengorbanan dan daya tahan Fidipides yang luar biasa inilah yang jadi percikan apinya. Kisah heroiknya nggak dilupain gitu aja. Malah jadi inspirasi buat salah satu ujian ketahanan manusia paling ikonik di seluruh dunia. Terus, gimana ceritanya dari sebuah legenda bisa berubah jadi perlombaan resmi? Nah, kisahnya lanjut di era modern, pas Olimpiade lahir kembali. Waktu Olimpiade modern pertama di Athena tahun 1896, para panitia mau menghormati legenda Yunani ini. Jadi, mereka bikin lomba lari jarak jauh yang rutinnya terinspirasi dari lari Fidipides, kira-kira 40 km. Tapi, tunggu dulu, kok jaraknya belum pas kayak yang kita kenal sekarang ya? Nah, angka keramat ini, 42,195 km, baru ditetapkan pas Olimpiade London tahun 1908. Kenapa angkanya aneh begini? Ceritanya lumayan unik. Rutenya itu sengaja disesuaikan biar garis finishnya pas banget di depan tribun kehormatan, tempat keluarga kerajaan Inggris nonton. Ya, biar mereka nontonnya enak gitu. Ternyata dari satu keputusan praktis inilah, jarak yang tadinya agak iseng ini malah jadi standar global sampai hari ini. Jadi, inilah maraton modern. Ini bukan sekedar lari jauh, tapi ini tuh ujian yang lengkap banget buat fisik dan mental. Yang diuji itu ketahanan jantung kita, kekuatan otot kita buat terus bergerak, dan yang paling penting, kekuatan mental buat ngelawan rasa ingin berhenti. Oke, sejarahnya udah dapat. Tapi, apa aja sih yang dibutuhin buat benar-benar naklukin jarak segini? Yuk, kita bedah bareng-bareng anatomi lari 42 km. Ternyata finish maraton itu jauh lebih rumit dari sekedar punya kaki yang kuat. Ada 4 kunci utamanya. Pertama, strategi pacing. Kalau kamu mulai lari kekencengan, wah, dijamin bakal nabrak tembok alias kehabisan tenaga. Terus, nutrisi dan hidrasi. Ini bensinnya badan kita. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling berat, ketahanan mental. Saat badan kamu udah teriak minta berhenti, pikiran kamu yang harus ambil alih. Dari yang tadinya cuma satu pelari legendaris, maraton sekarang udah meledak jadi fenomena global. Ini bukan lagi soal kemenangan perang, tapi soal partisipasi jutaan orang dengan ceritanya masing-masing. Sekarang, ada banyak banget maraton ikonik di seluruh dunia. Mulai dari Boston sama London yang super bersejarah, sampai Tokyo Marathon, dan bahkan di negara kita sendiri ada Jakarta Marathon. Kayaknya hampir semua kota besar di dunia punya acara maraton kebanggaannya ya kan? Terus kenapa sih jutaan orang rela capek-capek begini? Tentu ada manfaat kesehatan yang luar biasa. Tapi banyak juga yang lari buat tantangan mental, buat ngebuktiin ke diri sendiri kalau mereka bisa. Aspek sosialnya juga kuat banget. Tapi mungkin ada satu alasan lagi yang lebih dalam. Di dunia yang serba digital dan instan, menyelesaikan maraton itu adalah salah satu pencapaian yang paling nyata dan fisik yang bisa kita rasain. Transformasinya itu, wow, dari cuma satu pelari, sekarang jadi jutaan pelari. Dari cuma satu pesan kemenangan perang, sekarang jadi jutaan tujuan pribadi yang beda-beda. Dari cuma di Yunani kuno, sekarang jadi milik seluruh dunia. Ini evolusi dari legenda, menjadi sebuah warisan yang hidup. Pada akhirnya,
Ya inilah intinya, maraton itu lebih dari sekedar olahraga. Dia udah jadi simbol universal tentang ketahanan, tentang tekad, dan tentang semangat manusia yang kayaknya nggak pernah ada habisnya buat melampaui batas. Jadi, setelah dengerin semua ini, pertanyaan terakhir buat kamu, gimana? Tertantang nggak? Kalau dikasih kesempatan, kira-kira kamu mau nggak mencoba menaklukkan maraton 42 km? Coba deh, renungin.